Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Kembali lagi bersama Ibu Louis Sekar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapati hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti berdoa bersama Ibu di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik ya. Nah, di sini kita masih di subtema 2 mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hari ini kita akan fokuskan pembelajaran yaitu yang pertama, mendengarkan cerita atau dongeng cerita. Yang kedua, membaca buku cerita. Yang ketiga, berlatih menulis. Anak-anak, hari ini Ananda akan belajar membaca teks dengan baik, menjawab pertanyaan, dan mengetahui tentang makanan sehat dan bergizi. Nah, pagi ini Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah mandi dan sarapan? Ayo, jujur. Kalau yang sudah mandi, good, berarti wangi ya. Ibu lihatnya kalau langsung kayaknya seger, wangi, semangat ya. Bagus ya. Nah, yang sudah sarapan juga bagus. Kalian tahu nggak sih kalau mandi pagi itu sehat loh. Nah, bagi sebagian orang mungkin mandi pagi bisa jadi hal yang cukup sulit dilakukan. Selain harus melawan rasa dingin, rasa malas, dan juga bisa menjadi penyebabnya ya itu. Tapi tahukah kamu, bila rutin melakukan mandi pagi setiap hari, maka banyak manfaatnya loh. Ibu kasih tahu ya, rutin melakukan mandi pagi, manfaatnya yaitu ini. Yang pertama, memperbaiki sirkulasi darah. Yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh. Yang ketiga, membuat mata melek. Yang keempat, membantu melawan penyakit. Yang kelima, masih banyak lagi. Nah, anak-anak, sudah tahu kan sekarang manfaatnya apa? Setelah mandi pagi, kalian wajib juga untuk sarapan pagi. Karena salah satu pentingnya menjaga tetap sehat yaitu sarapan di pagi hari. Nah, sarapan di pagi hari ini adalah tujuannya untuk mengisi energi selama kalian berkegiatan selama 1 hari penuh. Walaupun masa pandemi ini kalian di rumah saja, tapi tetap ya sarapan itu penting. Sarapan tidak bisa diremehkan begitu saja, karena ada banyak manfaat yang bisa dirasakan. Memiliki kebiasaan tanpa sarapan juga bisa berdampak tidak baik loh bagi kesehatan tubuh kalian. Nah, karena itulah mengapa dalam dunia kesehatan, sarapan menjadi sangat disarankan untuk menjaga tubuh tetap sehat dan juga kuat. Untuk itu, ketahuilah alasannya. Ibu akan memberikan beberapa hal mengapa sarapan itu rutin. Yang pertama, untuk menutrisi tubuh. Ya, dalam beraktivitas panjang hari dan dalam berkegiatan sangat penting untuk memberikan tubuh dengan nutrisi yang baik di pagi hari. Karena itu, pentingnya sarapan di pagi hari dapat membantu kalian dalam menambah energi guna menunjang aktivitas sepanjang hari. Nah, anak-anak, sesibuk apapun kita, usahakan untuk menyempatkan diri sarapan di pagi hari ya. Karena dengan sarapan, tubuh akan memiliki energi juga nutrisi yang dapat meningkatkan kekuatan selama kalian beraktivitas. Nah, poin yang kedua, di sini ya, perhatikan, mencegah penyakit MAH. Nah, tahu kan kalian tentang penyakit MAH itu apa? Nah, berikut alasan mengapa kita harus sarapan pagi hari, yaitu mencegah terjadinya penyakit MAH.
MAH merupakan penyakit lambung yang diakibatkan karena telatnya kita sarapan pagi loh. Selanjutnya, rutin sarapan pagi juga baik untuk mengatasi MAH. Karena MAH memiliki resiko tinggi apabila meninggalkan kebiasaan sarapan di pagi hari. Usahakan rutin untuk sarapan pagi walaupun hanya dengan segelas susu dan roti ya anak-anak. Di sini suka sarapan kan dengan susu dan roti? Selanjutnya, ada poin yang ketiga. Di sini fungsinya itu mengembalikan metabolisme tubuh. Nah, saat kondisi kita tidur, tubuh tidak boleh untuk mengkonsumsi makanan sama sekali di pagi hari, ya, karena kadar gula dalam tubuh menurun drastis. Makanan yang berkarbohidrat tinggi baik dikonsumsi di pagi hari, karena sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Namun, jika sarapan terlewatkan, maka tubuh terpaksa mengambil cadangan gula dari lapisan otot liver yang biasa disebut glisogen. Nah, apabila kekurangan zat tersebut akan menyebabkan metabolisme tubuh tidak seimbang dan akhirnya bisa berdampak pada timbulnya berbagai macam penyakit seperti keluhan di lambung dan juga MAH. Selanjutnya, yang keempat. Nah, ini penting sekali nih untuk kalian karena kalian kan mau belajar ya. Fungsinya sarapan adalah untuk meningkatkan kinerja otak. Alasan mengapa kita harus sarapan pagi yaitu mampu meningkatkan kinerja otak. Sarapan dapat memperbaiki kadar gula yang menurun selama semalaman kalian tidur. Otak membutuhkan asupan energi untuk berpikir dengan daya konsentrasi yang tetap baik dan fokus. Nah, anak-anak, sarapan merupakan bahan asupan bagi otak untuk permulaan kegiatan kita berjalan dengan baik. Penelitian juga telah menunjukkan hal positif mengenai sarapan ini. Dengan sarapan dapat membantu daya konsentrasi dan kemampuan otak untuk berpikir lebih optimal. Yang kelima, kesehatan jangka panjang. Nah, manfaat sarapan pagi lainnya yaitu dalam jangka panjang merupakan salah satu faktor yang paling penting agar tubuh tetap sehat sampai tua. Beberapa penyakit seperti tekanan darah tinggi, obesitas, jantung, sampai dengan diabetes memiliki korelasi yang sangat kuat dengan sarapan pagi. Nah, dengan sarapan pagi dapat mengurangi berbagai penyakit dan tidak menyerang dalam waktu jangka panjang. Nah, ini yang terakhir, yaitu menjaga mood. Ini penting sekali ya untuk kalian yang sedang belajar. Mood itu sangat baik untuk kita jaga. Nah, dari beberapa penelitian mengenai sarapan pagi, terungkap ada perbedaan di antaranya, yaitu kebiasaan orang yang telah sarapan pagi dibandingkan dengan mereka yang tidak sarapan memiliki perbedaan pada mood loh. Orang yang rutin sarapan umumnya memiliki mood yang lebih baik ketimbang orang tidak sarapan sebelumnya. Hal inilah yang utama selama kalian melakukan aktivitas agar suasana belajar berjalan dengan baik. Nah, anak-anak, sekian mengenai contoh dan penjelasan alasan mengapa sih kita harus sarapan pagi secara rutin. Semoga menjadi suatu kegiatan harian kalian setiap harinya ya, agar kesehatan tetap terjaga. Itulah sekilas info yang dapat Ibu sampaikan. Nah, semangat ya untuk terus sarapan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan dongeng yang berjudul Makanan dan Kesehatan. Tolong disimak ya. Check this out. Makanan dan kesehatan. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Eis, Neneng, dan Asep. Kelompok kedua terdiri atas Jajang, Nyai, dan Mamat. Semua senang sekali.
Tiba-tiba terdengar suara Asep mengaduh kesakitan. Rupanya Asep terjatuh dan tertarik oleh kelompok Jajang. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Asep terjatuh. Asep anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Asep selalu menang. Mereka pun membantu Asep berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Asep lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Asep bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Anak-anak, setelah tadi kalian menyimak, mendengarkan ibu bercerita, di samping ibu ada 3 soal yang harus kalian jawab. Nah, ini soalnya. Nah, soal yang pertama, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Kalian jika menyimak tadi ibu bercerita, kalian pasti tahu ya jawabannya. Yang kedua, mengapa Asep mengaduh kesakitan? Nah, seperti yang sudah tadi ibu jelaskan, pasti kalian sudah tahu jawabannya. Mengapa ya Asep mengaduh kesakitan? Yang ketiga, apa yang dilakukan teman-teman Asep saat Asep kesakitan? Nah, kalian jika melihat ada teman kalian yang mengaduh kesakitan, apakah kalian akan membiarkannya? Jawaban terbaik tuliskan ya di buku tematik kalian. Nah, tugas selanjutnya, bacalah teks ini dengan baik ya. Mintalah bantuan orang tua atau saudaramu untuk mendengarkan kamu membaca. Tugas ini tolong dikirim VN atau rekaman ya. Simak gambarnya. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks tadi, coba diskusikan dengan orang tuamu terhadap makanan berikut ini. Nah, tugasnya ini ada di samping ibu ya. Anak-anak, berikanlah jawaban terbaik. Jangan singkat-singkat, supaya kalian terbiasa menjawab soal dengan jawaban yang baik dan memberikan arti. Kalian harus berlatih menjawab jawaban yang panjang yang sesuai dengan bahasa kalian ya. Nah, di sini perhatikan ya gambarnya. Coba diskusikan bersama orang tuamu terhadap gambar makanan berikut. Berilah tanda checklist pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Selanjutnya, berilah tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Lalu, tulis alasannya ya. Seperti gambar di samping ibu ini. Ada yang pertama gambar buah-buahan. Nah, ada tanda bulat. Kalian boleh memberi tanda checklist atau silang ya yang menurut kalian baik. Berikan alasannya. Menurut kalian memakan makanan buah-buahan apakah baik dikonsumsi setiap hari? Tuliskan ya. Yang kedua, di sini ada gambar permen ya. Kalian bisa menuliskan checklist atau silang ya. Yang ketiga, di sini ada gambar ice cream. Kalian bisa memberikan tanda checklist atau silang dan berikan alasannya. Menurut kalian, makan es krim setiap hari bagus gak sih untuk kesehatan? Atau hanya boleh sesekali? Tuliskan jawaban terbaikmu di buku tulis tematik ya. Selanjutnya, ada makanan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, anak-anak berikan tanda checklist atau silang ya, pilih salah satu. Menurut kalian, makanan itu sehat gak sih dikonsumsi setiap hari? Nah, tuliskan ya alasanmu. Dan yang terakhir, ada gambar susu. Di sini kalian bisa menambahkan checklist atau silang dan berikan alasan terbaikmu. Apakah minuman susu itu baik dikonsumsi setiap hari? Apakah di sini ada yang suka?
Anak-anak, kalian di sini harus biasakan ya sarapan sebelum memulai belajar. Ya, kalian sarapan itu adalah sangat penting untuk kesehatan. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah dapat menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Alhamdulillah, aku belajar dengan baik. Kalian jangan lupa ya untuk terus bersyukur setiap hari, apapun keadaannya. Anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa kerjakan pembiasaan diri kalian, yaitu sholat bagi yang muslim, mandi pagi, berpakaian rapi, sarapan, berdoa sebelum beraktivitas, dan siap mengikuti pembelajaran setiap harinya. Selain itu, jangan lupa like dan subscribe dong channel Ibu. Ibu pamit hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat my kiddos, kalian pasti bisa.